Namaku Haryanto, sering dipanggil Hari. Ada juga yang manggil Yanto. Umurku 26 tahun. Aku masih bujang dan belum menikah. Aku bekerja di pabrik garmen di kotaku. Sudah setahun aku bekerja di situ. Temanku banyak, tapi yang benar-benar dekat cuma satu, yaitu Daryono. Dia teman yang benar-benar kalau aku lagi kesulitan dan butuh bantuan, dialah yang pertama ada buat aku. Pokoknya the best deh. Dia sudah punya pacar, sedangkan aku belum. Dia pun sering kenalin temen ceweknya ke aku supaya aku lekas punya pacar. Tapi sampai sekarang belum ada yang cocok. Aku benar-benar senang dan bersyukur punya teman seperti Daryono. Namun sampai sekarang aku belum pernah main ke rumahnya. Suatu hari pas hari Minggu, aku diajak Daryono untuk main ke rumahnya. Aku pun seneng banget, karena ini keinginanku sejak dulu. Dengan naik motor, aku dijemput temanku itu dan kita melaju ke tempat Daryono. Setelah beberapa saat, kita pun nyampe. Rumahnya sederhana, tapi bagus dan bersih. Dia tinggal berdua dengan ibunya, Bu Paryanti, yang seorang janda. Bu, ini kenalkan Haryanto, teman kerjaku, kata Daryono mengenalkan aku pada ibunya. Perkenalkan Bu, aku Haryanto, teman anak ibu, kataku sambil salaman. Aku Paryanti mas, ibunya Daryono. Silahkan duduk mas, ucap ibunya Daryono. Kita pun ngobrol bertiga. Namun baru sebentar Daryono pamit mandi. Bro, aku mandi dulu ya, gerah banget. Kamu ngobrol dulu sama ibuku, ucap Daryono. Oke bro, siap, jangan lama-lama ya, jawabku sambil tersenyum. Aku pun ngobrol berdua dengan ibunya Daryono. Oh ya, Bu Paryanti orangnya masih cantik banget. Biarpun usianya udah 45 tahun, tapi masih kelihatan muda. Wajahnya mulus, kulitnya putih bersih, rambut agak ikal sebahu. Tingginya kira-kira 165 cm, dengan tubuh yang ideal, tidak gemuk. Aku terlena dengan ibunya temanku itu. Aku pun ditanya soal pacar. Mas Yanto, kamu udah punya pacar belum? Tanya Bu Paryanti padaku. Belum Bu, aku masih sendiri, jawabku singkat. Wah, belum pernah ngerasain dong, goda Bu Par padaku. Ngerasain apa ya Bu? Jawabku pura-pura tidak tahu. Alah, itu loh mas, masa kamu tidak tahu sih, ucap Bu Paryanti. Obrolan kita pun malah menjurus-jurus ke hal itu. Mungkin karena Bu Par udah 5 tahun lebih menjanda, jadi kesepian. Tak lama Daryono pun selesai mandi. Wah, lagi asik ngobrol apaan nih? Celetuk Daryono. Kita pun tertawa bareng. Setelah itu kita ngobrol bertiga lagi. Dan obrolannya pun berganti topik, bukan hal yang itu lagi. Setelah 1 jam lebih, aku pun pamit pulang. Dan Daryono lah yang nganter aku. Tapi aku seneng banget karena pas temanku mandi tadi,
aku sempat tukeran nomor HP dengan Bu Parianti. Setelah sampai rumah, aku WA Bu Parianti. Bu, lagi ngapain? Ini aku Haryanto. Tak lama dia bales. Lagi santai nih mas, lagi kepikiran kamu. Hehehe. Aku dan Bu Parianti pun ngobrol panjang lebar lewat WA hingga waktu udah hampir maghrib. Semenjak itulah aku jadi sering WA-an sama ibunya temanku itu. Tentunya tanpa sepengetahuan Daryono. Suatu hari Daryono ditugaskan oleh kantor ke pabrik yang di luar kota selama 1 minggu. Bu Parianti pun sendiri, dia WA aku untuk datang ke rumahnya. Aku pun bergegas ke rumah Bu Parianti. Sesampainya di sana, kita ngobrol di ruang tamu. Lama-lama obrolan kita menjurus-jurus seperti dulu. Dan kita pun terbawa suasana dari obrolan kita itu. Aku dan Bu Parianti pun pindah ke kamarnya. Apa yang terjadi? Kita melakukan hubungan layaknya suami istri. Bu Parianti benar-benar kegirangan dan dia mengajariku tentang hal itu. Semenjak kejadian itu, berkali-kali kita melakukan hal yang sama lagi. Tentu tanpa sepengetahuan Daryono. Entahlah sampai kapan hal ini akan berakhir. Aku sendiri tidak tahu. Oke guys. Itu tadi ya untuk cerita episode kali ini sudah kita dengarkan bersama-sama. Dengarkan dan dibaca. Sesudah cerita kita ke motor vlog. Untuk motor vlog kali ini saya akan lewat di persawahan-persawahan ya. Ini masih di kampung, tapi sebelah kiri ini sudah sawah. Kita lewat di persawahan-persawahan, apa yang ditanam. Ya seperti tahun-tahun kemarin ya. Kalau musim kemarau gini ya palawija. Ada jagung, yang banyak jagung ini loh. Ini kanan kiri jagung ini. Di Telaksan Tin terlalu tengah. Nah, sekarang udah di tengah-tengah sawah ini. Kanan kiri sawah. Dan kanan kiri juga jagung. Jagung semua. Nggak ada yang kedelai ya, jagung semua. Ada kali di yang kanan ini kali, terus baru sawah ya. Kalau yang kiri ini langsung paret kecil ini, paret kecil langsung sawah. Nah, saya berjalan ke arah selatan. Nah itu di mana selatan itu kelihatan gunung ya. Ketok lah. Kelihatan apa enggak? Oh lah. Itu namanya Gunung Kidul. Ya, ya tepatnya di Kidul. Nah, kidulnya Gunung Kidul itu sudah Segoro Kidul. Kidulnya Gunung Kidul. Selatannya gunung itu sudah gunung laut. Nah, kita belok kiri menuju ke sawah, jagung. Masih jagung semua. Wah,
Ini sawahnya edum ini. Nah, pas di sini ini edum nggak panas ini. Karena banyak pohon munggur. Munggur ini ya, munggur. Wah, mana apa ini? Pohon munggur. Dulu waktu kecil sering nyari itu loh, yang tumbuh atau apa namanya, godril itu loh. Godril tahu nggak itu? Ya buah apa ya? Ya pokoknya dari tanaman munggur itu menghasilkan godril. Enak loh itu loh. Oh, nggak percaya loh, ini seperti ini nyari godril ini. Anak-anak golek apa ini? Golek apa weh? Kodok. Pakan kodok itu apa? Pakan kodok itu. Kodok pakannya apa? Pakani godril apa? Ya itu tadi. Ada 3 bocah nyari pakan kodok ya guys ya. Dulu waktu kecil saya sering ini loh, main di tempat ini. Nah di sini nih ada sumur bor. Nah, waktu kecil mandi di sini. Waktu kecil suka mandi di situ. Wah, seger sekali. Iya, nggak percaya. Sumur bor itu ya sumur untuk mengairi sawah. Ya toh. Nah sebelum dialirkan itu ada bak penampungannya. Itu kan sumur tancap itu terus disedot pakai diesel atau pakai apa itu. Nah terus sebelum dialirkan itu ditampung dulu di sebuah bak kayak itu tadi. Nah, kecil. Nah tergantung orangnya, ada yang besar juga yang buat ya. Nah itu baknya itu buat mandi kita waktu kecil itu. Nah, seru sekali. Yang besar itu ada yang dekat lapangan itu, besar sekali itu ya. Ini apa ini? Nang sawah Mas. Nyedot air. Wah, kok dilurui wae. Udah kenal aku ini ya. Ya, jalannya beginilah. Ini sebenarnya sudah di apa namanya? Dicor. Tapi rusak. Udah lama mungkin ya. Dicornya udah lama terus jadi rusak. Ya, oh ini tanamannya ada kacang ini. Kacang. Ini jagung. Kalau ngomongin soal kacang itu waktu kecil juga sering itu ada yang apa namanya, panen kacang itu kita sering nyari yang ketinggalan di tanah itu. Dapat banyak juga ya, nyari apa jenenge, golek kacang. Dangir kacang jenenge apa jenenge ya, kacang itu ya. Ini juga halus. Ya sudah guys, segini dulu ya untuk jumpa kita kali ini. Kita sudah mau masuk jalan raya ini.
Nah, ini tadi di sawah-sawah ya, ini ya masih sawah sebenarnya. Itu depan itu jalan raya. Segini dulu ya, terima kasih kamu sudah menonton video ini. Semoga dapat menghibur kamu semuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Cerpen Romantis Channel. Terima kasih.